Selamat pagi, masih semangat? Kita masih berbicara tentang gereja, ya. Hari ini kita mau menjadi gereja yang setia. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Aku Mau Setia. Nah, pagi ini sebelumnya kita mau naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima Bapa dalam surga, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, tidak putus-putusnya. Sampai hari ini Tuhan masih izinkan kami, memberikan kami pagi yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur karena kami dijadikan gereja-Mu yang hidup. Bukan sekedar bangunan gereja, tapi lebih dari itu. Dan pagi ini kembali kami siapkan piring hati kami ingin mendengarkan firman-Mu, sarapan sorgawi, kami ingin nikmati, kami ingin dikenyangkan, kami ingin disegarkan, kami ingin dikuatkan. Berbicaralah, kami mau mendengarnya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 2, ayat yang ke-8 sampai 10. Wahyu pasal 2, ayat yang ke-8 dan 10, lalu Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi sebelumnya, mari kita naikkan dulu pujian dari terbit matahari. Mari, pasti sudah bisa lagu ini. Biasa, ya. Kita melihat ada pohon-pohon yang luar biasa, bunga-bunga yang indah, langit yang begitu cerah. Kita mau bersyukur, karena kita mau naikkan pujian dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Mau memuji Tuhan, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Hari ini di hari Jumat, ya,
kita masuk kepada dua gereja terakhir, yaitu gereja Philadelphia dan Smyrna. Dari 7 gereja kita sudah mendengar 5. Ada gereja yang meninggalkan kasih mula-mula. Ada gereja yang merasa dirinya kaya tetapi sesungguhnya miskin di hadapan Tuhan. Ya, dia merasa berpakaian sesungguhnya telanjang di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada kebenaran di dalamnya. Lalu ada juga gereja yang dingin, ya, hidup tapi sesungguhnya dia mati katanya. Ada gereja juga yang masih hidup campur baur dengan cara-cara penyembahan kepada berhala. Dan Tuhan tidak mau hal itu ada. Nah, hari ini kita mendengarkan apa sih kata Tuhan kepada gereja di Smyrna dan Philadelphia. Kita masuk kepada yang mana begitu ya. Dikatakan begini katanya. Gereja di Smyrna ini adalah gereja yang susah dan miskin secara apa? Secara jasmani. Ya. Gereja yang miskin dan susah secara jasmani, tetapi engkau kaya kata Tuhan. Meskipun kelihatannya gereja ini mungkin gereja yang kecil, jemaatnya bukan orang-orang yang kaya, tetapi Tuhan tidak melihat semua itu. Tuhan melihat bagaimana hati mereka begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak ada kepura-puraan. Apa yang mereka lakukan di hadapan orang sama dengan apa yang mereka lakukan di dalam hidup mereka hari lepas hari. Ya. Lalu kata Tuhan, mereka tuh seringkali difitnah. Bahkan mereka juga sampai ada yang dipenjara karena Tuhan. Tapi Tuhan bilang, setia ya. Setia sampai mati. Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Lalu ada lagi katanya. Ya, jemaat di Philadelphia bilang begini. Tuhan bilang, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud katanya. Ya, Tuhan bilang dia tahu segala pekerjaan jemaat di Philadelphia. Ya, Tuhan membuka pintu bagi mereka. Kenapa? Karena pekerjaannya didapati sempurna. Karena pekerjaannya didapati sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita kemarin mendengar ada gereja yang merasa dirinya wow kaya, rajin bekerja, tetapi apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan tidak suka akan hal ini. Tetapi kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan mendapati mereka begitu setia. Mereka dianiaya meskipun mereka ya secara jasmaninya memang mereka miskin. Mereka hidup susah, tetapi hati mereka begitu sungguh-sungguh dan di hadapan Tuhan mereka kaya. Tuhan melihat bahwa jemaat di Philadelphia bekerja ya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan Tuhan menolong mereka membukakan pintu-pintu sehingga tidak ada jalan yang tertutup. Pagi ini, hari terakhir minggu ini sudah 7 gereja kita dengar. Lalu kamu termasuk gereja yang mana? Ini bukan berbicara gedung gereja atau organisasi gereja. Ya. Oh, saya dari HKBP, oh saya gereja Katolik, oh saya gereja GBI, oh saya gereja GKI. Bukan. Bicara hidup kita. Kita adalah gereja yang hidup. Bait Allah yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Karena waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Langit katanya akan digulung seperti kitab yang tergulung, seperti kertas yang tergulung. Tiang-tiang yang kokoh ini akan menjadi roboh semuanya. Tapi gereja yang sesungguhnya itu yang menentukan apakah akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan dan ke surga nanti, atau justru akan hancur seperti dunia dihancurkan. Karena didapati sebagai gereja yang mati. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kamu? Apakah saya di hadapan Tuhan sebagai gereja yang hidup? Apakah kamu di hadapan Tuhan sebagai gereja yang kaya? Apakah selama ini kita melakukan ibadah kita melakukan pelayanan kita, hidup kita hari lepas hari, melayani orang tua, melayani keluarga, apakah itu penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan ketawaran hati, atau tetap dengan kasih yang mula-mula?
Tuhan menilai setiap kita. Tetapi Tuhan mau, jangan sampai kita didapati sebagai gereja yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Jangan kita didapati seperti gereja di Sardis atau Laodikia. Jangan kita didapati seperti gereja di Pergamus atau Tiatira. Tuhan mau kita menjadi gereja yang hidup. Gereja yang terus berkobar-kobar di dalam kasih yang mula-mula. Gereja yang kaya di hadapan Tuhan. Gereja yang berpakaian putih bercahaya di hadapan Tuhan. Saya akan berikan satu teka-teki. Teka-tekinya ya diambil, cari alamat ayatnya. Ya, cari alamat ayatnya. Yaitu bicara ya bagian daripada firman Tuhan itu isinya ada kata lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Oke. Cari alamatnya dan tuliskan ayat lengkapnya. Ya, kita lanjutkan. Gereja mana engkau termasuk? Kalau engkau saat ini termasuk sebagai gereja di Efesus yang meninggalkan kasih yang mula-mula, ayo segera bertobat. Kalau engkau merasa engkau menjadi seperti gereja yang di Pergamus, Tiatira, ya, engkau masih hidup di dalam percabulan, engkau masih hidup dalam cara-cara orang menyembah berhala, ya, atau engkau menjadi gereja seperti gereja di Sardis dan Laodikia, engkau merasa kaya, engkau merasa melayani, engkau merasa benar, tetapi sesungguhnya Tuhan katakan, engkau mati, engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Tidak ada satu pekerjaanmu yang benar, kata Tuhan. Mari, atau engkau menjadi gereja Philadelphia atau Smyrna, gereja yang hidup di hadapan Tuhan, gereja yang kaya di hadapan Tuhan, gereja yang apapun yang dikerjakannya benar, berkenan di hadapan Tuhan. Masih ada waktu, selama masih ada nafas hidup, masih ada waktu untuk bertobat, untuk kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali di dalam kekudusan, kembali di dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup benar, hidup kudus. Tinggalkan segala berhala, tinggalkan segala percabulan, tinggalkan segala duniawi. Jangan biarkan ada pengajaran Nikolaus, jangan biarkan ada pengajaran Bileam, jangan ikuti cara-cara Isabel yang berzina, menyembah banyak berhala. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan pujian. Setia, setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Tuhan Yesus sudah setia. Dia setia sampai mati di kayu salib. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia bersalah, tetapi karena dosa dan kesalahan. Sebab itu patutlah kita setia sampai Tuhan datang menjemput kita. Jangan beralih kepada pola hidup dunia. Jangan beralih kepada percabulan. Jangan menyimpang kepada penyembahan berhala. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Hiduplah setia. Bapa dalam surga, inilah kami. Biarlah Roh Kudus selalu menolong kami agar kami didapati setia sampai Tuhan menjemput kami. Bapa, sucikan kuduskan kami senantiasa di dalam hidup kami, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami katakan, apa yang kami lihat. Kuduskan ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa-dosa penyembahan berhala. Jauhkan kami, lepaskan kami dari percabulan. Jauhkan kami dari segala kekecewaan, ketawaran hati. Lepaskan kami dari kesombongan secara rohani. Jangan biarkan kami merasa begitu kaya di hadapan Tuhan, padahal kami justru dihadapi miskin dan terlanjur. Dan biarkanlah kami memiliki pakaian lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan benar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Satu minggu ini Tuhan mau kami berubah dan bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita bertobat. Jadi gereja yang hidup. Jadi gereja yang kaya di hadapan Tuhan. Jadi gereja yang benar di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.